Sapaan Gembala, Rabu 29 Juli tahun 2020, tema kita tentang pengorbanan, diambil dari Amsal 22 ayat 29. Bapak dan Ibu tahu TikTok? Nah, suatu ketika saya pada saat menonton video di TikTok, ada sebuah komentator yang bagi saya menggelitik saya. Kenapa? Karena ucapannya mengatakan bahwa, wah enak ya punya followers banyak, wah enak ya punya penggemar yang banyak, wah enak ya punya pemasukan dari TikTok atau YouTube. Saya juga berpikir, jangan-jangan kita juga pernah berkata seperti ini, wah enaknya jadi penyanyi, wah enaknya punya jadi orang kaya, wah enaknya jadi pengusaha, dan sebagainya. Nah, yang bagi saya menggelitik juga adalah jawaban dari konten kreator di TikTok itu kepada sang komentator. Dia jawab seperti ini. Sebenarnya semua itu tidak datang secara tiba-tiba. Saya mengunggah 10 video setiap hari, memikirkan konsepnya, melakukan pengeditan terhadap video tersebut di saat orang lain mungkin rebahan, main games, nonton Netflix, dan yang lainnya. Nah, tanggapan dari komentator itu terhadap komentator itu sangat menohok sebenarnya. Kenapa? Karena orang lain hanya melihat hasil, tidak melihat proses. Padahal untuk mencapai mempunyai banyak penggemar dan followers, maka mereka akan melewati berbagai tantangan dan mungkin juga menemukan kegagalan. Nah, untuk mencapai sebuah keahlian atau kecakapan dalam suatu bidang, maka sudah bisa dipastikan orang itu melewati kerja keras dan perjuangan yang tidak pendek, bahkan bisa katakan bahwa panjang, membutuhkan sebuah proses yang panjang. Oleh karena itu wajar orang yang cakap dalam bidangnya seringkali dihargai dengan harga yang mahal. Saya ambil contoh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mereka melakukan kegiatan latihan yang tiada kenal lelah. Mereka harus melewati masa muda mereka dengan berlatih terus-menerus. Dan akhirnya kita tahu, pada saat mereka melakukan sebuah proses dengan jangka yang panjang, maka hasil tidak mengkhianati proses. Mereka menjadi legenda sepak bola masa kini dengan banyak penghargaan dan trofi yang mereka raih. Dengan kata lain, mereka telah mendapatkan suatu hal yang berharga melalui disiplin dan konsistensi serta pengorbanan dalam kehidupan mereka. Tuhan berjanji bahwa seseorang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja menurut Amsal. Ini berarti seseorang yang telah bekerja keras, disiplin dalam hidupnya, pengorbanan dalam hidupnya akan sangat dihargai dedikasi mereka di hadapan para petinggi dan pembesar. Kita harus belajar bahwa untuk menjadi seorang yang cakap tidak cukup hanya mengandalkan talenta, melainkan mengasah talenta tersebut dengan maksimal untuk memuliakan Tuhan. Dan ini tidak, batasannya bukan hanya, oh berarti umur segini saja dong, umur yang masih muda. Tidak mengenal batasan umur. Pada saat kita mau mengasah talenta kita, maka umur berapapun bisa dilakukan. Oleh karena itu kita perlu sebuah pengorbanan. Semua kebaikan dalam hidup kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bagian kita adalah mencoba untuk melakukan sebuah pengorbanan. Melakukan sebuah pengorbanan dalam disiplin, pikiran, waktu, tenaga, dan mungkin juga keuangan. Untuk mencapai kecakapan dalam suatu bidang, maka ingatlah, tidak bisa cuma rebahan saja. Tidak bisa cuma hanya mengeluh saja, menanti uang jatuh dari langit. Melainkan harus ada usaha yang membutuhkan sebuah pengorbanan dan tidak membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Tuhan memberkati kita.